Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang ada saat ini, sehingga kalian semua bisa tetap melaksanakan pembelajaran. Pak Anik sebetulnya mohon maaf baru kali ini bisa mengisi materi karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan. Di kelas 4 ini Pak Anik akan mengajar fikih, Al-Quran hadis, dan SKI. Akan tetapi hari ini kita akan mempelajari tentang fikih bab 1, yaitu tentang khitan. Khitan ini bahasa Arab. Kalau bahasa Jawanya sunat. Kalian pasti tahu semua ya, apa itu sunat. Baik, kita lanjutkan. Kita awali. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang khitan, perlu diketahui bahwasannya khitan itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu khotana, artinya memotong. Sedangkan secara istilah, membuka atau memotong kulit dalam kurung kuluf. Kuluf itu kalau anak-anak mempunyai adik ya, adik kecil, di kemaluannya yang paling ujung itu kan ada seperti daging, bukan seperti daging, ada daging yang tahu sendirilah anak-anak ya, yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotor dan suci dari hadis. Lah, dalilnya apa? Orang Islam kok disuruh khitan? Ini di dalam LKS, nanti anak-anak bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Itu adalah salah satu ya, sebenarnya dalil khitan itu banyak sekali. Ini adalah salah satu kebetulan yang dipakai Pak Anik ini yang ada di dalam LKS kalian semua. Dan sedangkan dari hadis pun juga ada. Dari Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtatana Ibrahimu wa huwa banu thamani nasanatan bil kudumi. Nabi Ibrahim berkhitan dalam usia 80 tahun dengan memakai kapak. Itu dulu ya, itu dulu. Kalau sekarang khitan tidak ada yang sakit. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir takut untuk dikhitan. Selanjutnya, kenapa kok disuruh khitan? Karena di sini khitan yang pertama, hukum khitan bagi anak laki-laki. Hukumnya wajib menurut ulama ahli fikih. Siapakah ulama ahli fikih itu? Salah satunya Imam Syafi'i ya. Kapan khitan dilaksanakan? Khitan dilaksanakan sebelum anak laki-laki itu mendekati baligh ya. Terus apa yang dihitan? Yang dihitan yaitu semua kulit yang menutupi khasafah yang dijelaskan
di awal tadi. Jadi di kemaluan itu ujungnya itu ada kulit. Biasanya kalau anak kecil ya, itu yang nantinya akan dipotong. Sedangkan hukum khitan untuk perempuan ini ada beberapa pendapat, ada yang mewajibkan dan juga ada yang mensunnahkan. Biasanya anak perempuan itu dikhitan ketika dia masih balita atau masih bayi. Sedangkan anak wanita itu apa yang dipotong? Dalam kemaluan wanita itu terdapat dua macam, dua bagian, bukan dua macam, dua bagian. Bagian yang pertama itu merupakan simbol kegadisan dari wanita itu. Dan yang kedua inilah bagian yang akan dipotong. Biasanya bentuknya seperti jengger ayam jantan. Apa itu jengger? Jengger itu kalau bahasa Jawanya jambul. Atasnya kepalanya ayam itu ya, itu namanya jengger. Oke, selanjutnya yaitu kita membahas tentang waktu khitan. Kapan khitan itu dilaksanakan? Pada umumnya saat ini khitan dilaksanakan pada saat masih bayi. Adapun dahulu Rasulullah SAW juga mengkhitan cucunya yang bernama Hasan dan Husain pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Anak-anak pasti tahu ya, adik kecil yang baru lahir sekitar 7 hari setelah kelahiran itu pasti masih kecil sekali, masih bayi. Dan Rasulullah pernah mengkhitan cucunya yang bernama Hasan dan Husain itu pada saat umur 7 hari. Dan alhamdulillah sekarang banyak yang mencontohnya. Yang kedua, kapan khitan dilaksanakan? Boleh ketika umur 7 tahun. 7 tahun itu berarti kira-kira kelas 2 atau kelas 3. Waktu khitan disunahkan ketika sebelum akil balik. Sebelum akil balik itu kalau anak laki-laki kira-kira umur 9 tahun sampai 15 tahun. Biasanya di umur-umur segitu anak laki-laki itu mau akil balik. Maka dari itu di umur-umur itu disunahkan untuk berkhitan. Siapakah orang yang mengkhitan? Kalian pasti sudah tahu. Yang mengkhitan anak-anak pastinya yang pertama orang yang ahli dalam bidangnya, yaitu dokter atau sejenisnya. Kalau di desa biasanya sebutannya calak. Ya, nggak boleh dikhitan sendiri oleh ayahnya, nggak boleh, kecuali ayahnya seorang dokter. Yang kedua, tidak melampaui batas kewajarannya yang tadi ya. Jadi memotong atau mengkhitan itu ada keahliannya sendiri. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa mengkhitan. Nah, ini tentang walimatul khitan. Walimatul khitan biasanya di desa itu kan ketika ada anak kecil yang sunat itu pasti ada walimahnya. Sebenarnya walimah ini hukumnya tidak wajib. Walimah ini bertujuan untuk mensyukuri nikmat Allah. Artinya anak yang
ketika dikhitan terus di rumahnya diadakan walimatul khitan, itu adalah bentuk syukur dari orang tuanya yang bisa mengkhitankan anaknya, begitu. Dan walimatul khitan ini tidak wajib harus mengadakan acara yang besar, tidak. Akan tetapi alangkah lebih baiknya ketika anak-anak itu dikhitan, orang tua sebaiknya mengadakan syukuran. Entah itu kecil-kecilan boleh, yang penting mengadakan syukuran. Karena saat ini banyak salah arti ya tentang walimatul khitan, yang dianggap ketika orang tua itu mengkhitankan anaknya, orang tua juga harus membuat acara atau walimatul khitan yang begitu megah. Itu salah. Yang penting mengadakan syukuran saja. Yang terakhir, hikmah khitan. Yang pertama, mencegah penyakit, pastinya ya. Ketika anak itu dikhitan, penyakit yang menempel dalam daging atau kuluh tadi itu kan sudah hilang. Jadi ketika habis kencing langsung dibersihkan atau dicawii, itu kotorannya langsung hilang, begitu. Yang kedua, melatih anak menjaga kebersihan. Yang ketiga, menghilangkan beban psikologi. Yang keempat, mudah menghilangkan najis yang menempel. Demikian penjelasan tentang bab 1, yaitu tentang khitan. Barangkali anak-anak nanti kurang jelas, silakan dibaca lagi di LKS halaman 4 sampai halaman 7. Namun kali ini anak-anak setelah menyaksikan video ini, anak-anak diharapkan mengerjakan penilaian kompetensi 1 yang dikerjakan di buku tulis. Kenapa? Karena agar Pak Anik nanti ketika mengkoreksi lebih mudah. Setelah itu difoto, dikirimkan ke nomor WA Pak Anik pribadi, jangan di grup ya. Waktu pengumpulan tugas dibatasi sampai jam 8 malam nanti. Mohon dipergunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Cukup sekian sedikit pemaparan atau penjelasan tentang khitan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, khususnya bagi Pak Anik sendiri, dan semoga kalian mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap bisa melaksanakan pembelajaran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.